Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan mengulas sebuah novel dari Korea Selatan, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Almond. Buku ini tebalnya 222 halaman dan ditulis oleh Soh Won Pyung, seorang ibu muda yang saat mendapatkan ide tentang cerita ini itu si penulis baru saja melahirkan bayinya. Biasalah ya ibu-ibu muda pas baru ngelahirin kan suka overthinking, nih anak bayi pas gede mau jadi apa, gimana kalau aku gak bisa jagain dengan baik, gimana kalau dia terluka, dan masih banyak pikiran-pikiran lainnya hingga akhirnya tercetuslah ide membuat buku ini. Penulis menyelesaikan buku ini dalam waktu 3 tahun, cukup lama ya karena si penulis harus meneliti tentang kehidupan seorang anak dengan penyakit Alexithymia atau ketidakmampuan dalam mengungkapkan emosi. Jadi cukup lama karena penyakit ini tergolong penyakit yang langka di dunia. Nama tokoh utamanya adalah Yeonjae. Jadi buku ini menceritakan perjalanan hidup Yeonjae dari sejak kecil sampai usia remaja. Gimana lika-likunya seorang anak yang hidup tanpa mampu merasakan sedih, suka, marah, kecewa, dan lain-lain. Jadi bawaannya datar aja gitu ya hidupnya. Bisa kebayang gimana kehidupan Yeonjae saat di sekolah, ya tentu saja dibully oleh teman-temannya. Bagi pecinta drakor pasti sudah bisa ngebayangin gimana jahatnya pembulian di Korea saat itu. Nah, kenapa buku ini judulnya Almond? Karena si Yeonjae ini suka dikasih almond sama ibunya. Sampai-sampai Yeonjae paham betul gimana rasa almond dari berbagai negara. Ibunya bilang kalau Yeonjae rajin makan almond, kali aja almond yang ada dalam otak Yeonjae juga akan membesar seperti almond. Otak itu yang namanya amigdala. Awal ketertarikan saya terhadap buku ini adalah ketika saya jalan-jalan ke toko buku, kemudian melihat buku bestseller ini, dan dari sampulnya tuh unik gitu ya. Ada gambar anak laki-laki dengan wajah datar dan wajahnya itu kayak wajah-wajah Korea gitu. Pas baca sampul belakangnya yang kasih komen tuh banyak dari perfilman Korea seperti sutradaranya drama Skandal, produsernya film Tunnel, dan ada juga novelis Korea. Jadi si penulis ini memang lulusan sekolah film, makanya di bukunya pun memakai istilah episode bukan bab. Kalau novel ini dijadiin film pasti bagus banget. Oh ya, si Suga BTS juga suka membaca novel ini loh. Jadi para ARMY boleh juga tuh baca buku ini. Mana tahu bisa ketemu sama Suga. Jadi ada tema buat ngobrol. Jadi si Yeonjae ini semasa kecil sampai remaja itu awalnya tinggalnya sama ibu dan neneknya ya. Tapi ibu dan neneknya meninggal saat Yeonjae itu usia-usia SMP karena ditusuk oleh orang yang gak dikenal. Jadi akibat tusukan itu si ibunya koma dan si neneknya meninggal. Pada saat ibu sama neneknya ditusuk dan meninggal di depan mata Yeonjae, itu orang-orang pada ngomongin Yeonjae karena pada saat itu Yeonjae kan berada di dalam restoran, sementara ibu dan neneknya ini di luar sedang menikmati kembang api ya kalau nggak salah di malam Natal, kemudian tiba-tiba ditusuk. Nah Yeonjae ini pas ngelihat nenek sama ibunya meninggal itu datar aja. Jadilah pas diberitakan di televisi itu Yeonjae ini disebut sebagai anak yang aneh gitu ya, karena diam aja melihat keluarganya ditusuk di depan mata. Pas Yeonjae kecil itu banyak kejadian aneh yang menimpanya ya. Kalau misalnya temennya di sekolah ketawa, dia nggak ketawa. Ada yang lucu, dia nggak bisa ketawa. Pokoknya dia nggak bisa berekspresi terhadap apapun. Sampai gosip itu tersebar lah ya di lingkungan sekolah, orang tua, murid, tetangga bahwa Yeonjae itu adalah anak yang aneh. Sampai suatu hari si Yeonjae ini jalan, terus ada anak perempuan lagi lari-lari atau jalan gitu ya, terus dia kesandung, jatuh dan berdarah. Tapi Yeonjae tidak membantu si anak itu, dia hanya melihat anak itu saja sampai si anak itu berdiri padahal anak itu terluka. Nah pas ngelihat itu ibunya si anak nih bilang sama si Yeonjae, oh ternyata kamu sama seperti yang orang-orang katakan. Nah pada saat itulah ibunya ini makin sedih ya, ibunya makin sering nangis ngelihat kondisi Yeonjae, sampai akhirnya si Yeonjae ini diperiksakan ke dokter dan si Yeonjae terdiagnosa penyakit Alexithymia itu tadi. Nah sejak kejadian itu ibunya ini sering banget ngajarin Yeonjae untuk berekspresi sebagaimana mestinya. Misalnya kalau ada yang lucu ya udah pura-pura ketawa. Jadi dijelaskan sama ibunya contoh hal-hal yang lucu tuh begini, contoh hal-hal yang menyedihkan tuh begini. Namun karena banyak hal yang terjadi di luar sana itu kan gak masuk dalam ajarannya si ibu, kadang-kadang Yeonjae juga tetap bingung harus berekspresi gimana gitu ya. Akhirnya Yeonjae hanya diam aja.
Tapi untungnya penyakit ini itu tidak menyerang bagian kecerdasan Yonje. Jadi Yonje itu tetap bisa sekolah normal seperti anak-anak biasa gitu. Namun hanya tidak bisa berekspresi, itu aja. Kebayangkan saat ibunya Yonje ini koma dan neneknya udah nggak ada lagi. Jadi Yonje itu benar-benar sendiri dan benar-benar bingung harus berbuat apa. Sampai pada suatu hari setelah kejadian itu, si Yonje ini bertemu dengan Profesor Sim. Jadi Profesor Sim ini tetangga yang juga teman dekat ibunya. Beliau ini dulunya adalah dokter jantung, tapi karena trauma masa lalu ya, jadi dia tidak mau lagi melanjutkan karirnya sebagai dokter bedah jantung. Nah, dia menawarkan untuk menjaga Yonje, tapi Yonje dibiarkan untuk tetap menjaga toko buku bekas milik ibunya dulu. Nah, setelah inilah banyak terjadi konflik atau banyak terjadi perubahan dalam hidup Yonje setelah si Yonje ini kenalan sama Profesor Sim. Kemudian dia kenalan dengan Gon. Gon ini adalah seorang anak yang sudah lama hilang, mengalami banyak trauma, kemudian diketemukan lagi sama bapaknya. Dan tapi bapaknya tidak bisa menerima anak ini karena anak ini kelewatan nakal ya, karena anak ini juga anak yang membuli si Yonje habis-habisan saat di sekolah. Anak ini tuh kayak preman gitu ya, anak yang kurang perhatian, cari perhatian, tapi cari perhatiannya itu dengan hal-hal yang negatif sampai akhirnya mereka berdua berteman. Nah, kisah pertemanannya ini kan unik ya. Gon dengan latar belakang yang seperti itu kemudian bertemu dengan si Yonje dengan latar belakang yang seperti itu. Mereka berteman, bersahabat, kemudian bisa saling cerita sampai akhirnya si Yonje ini bisa ngerasain empati terhadap teman. Si Gon juga bisa ngerasain sayang terhadap teman. Nah, di antara mereka juga nanti akan hadir seorang teman perempuan, itu namanya Dora. Jadi kalau Gon itu mengajarkan Yonje tentang penderitaan, rasa berdosa, rasa sakit, sementara Dora itu mengajarkan Yonje tentang bunga, harumnya angin, dan sebuah mimpi. Secara keseluruhan buku ini tuh menurutku bagus banget ya, dari segi penokohannya yang kuat, karakternya yang kuat, kemudian penggambaran tentang latar settingnya juga bagus, dan kemudian tokoh utamanya ini kan unik ya, dengan penyakit yang langka yang berbeda dari cerita kebanyakan, yang bikin kita juga tahu bahwa oh ternyata penyakit itu ada di dunia ini. Kemudian cerita tentang persahabatan dua orang yang karakternya juga berbeda, latar belakang hidupnya juga berbeda, dan kisah persahabatan mereka itu menyentuh gitu ya, mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan kita percaya bahwa manusia itu bisa berubah dengan ketulusan, dengan kebaikan, dengan cinta. Mau sejahat apapun orang itu bisa berubah. Bagi teman-teman yang lagi nyari buku bagus untuk dibaca gitu ya, saya sangat merekomendasikan buku ini dan semoga teman-teman juga suka dengan buku ini. Oke, sekian dulu ulasan singkat saya tentang buku Almond ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan selamat membaca.